Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran prakarya untuk kelas 10 ya, semester 10, semester 2, Strand Rekayasa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang produk grafika. Langsung aja biar cepet ya. Grafika atau dalam bahasa Inggrisnya grafik. Nah, ini adalah sebuah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi, keindahan, atau keduanya. Jadi bisa hanya untuk informasi saja atau hanya untuk unsur estetis saja atau bisa keduanya. Nah, kayak gambar di samping ini kan ada poster tentang WFH, work from home ya, di rumah aja. Nah, ini dia memberikan suatu unsur estetis dan juga informasi juga. Berarti ini untuk keduanya. Nah, produk grafika. Nah, produk grafika itu yang seperti apa sih? Jadi produk grafika itu adalah produk yang dibuat dengan cara melalui percetakan. Jadi dia sudah berupa benda, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi yang membedakan produk grafika dengan produk desain di cafe desain kreasi visual adalah kalau produk grafika ini sudah berupa benda jadi. Jadi kalaupun dia berupa desain, dia sudah berupa uh, benda cetak ya, sudah dicetak. Jadi kalau di cafe itu bisa kita jual desain. Nah, itu nanti masuknya ke DKV, desain kreasi visual itu ya. Nah, selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis produk grafika? Nah, ini ada di gambar ini, bukan mbaknya ya, nah, tapi kaosnya. Nah, walaupun mbaknya cantik ya. Oke, lanjut. Jenis-jenis produk grafika ada macam-macam, ada poster, baliho, banner, undangan, sablon. Sablon ini bisa sabun di kaos, plastik, di tote bag, di cangkir, di minuman-minuman kayak di janji jiwa dan sebagainya. Itu kan gelas plastik tapi di sablon. Nah, itu salah satu jenis produk grafika. Kemudian mug, cangkir, cutting sticker itu juga. Itu kan stiker, iya, tapi kan dia ada proses desain di situ. Jadi didesain kemudian baru menjadi sebuah stiker. Kemudian kartu ucapan, kemasan produk, dan masih banyak lainnya. Apa sih yang mempengaruhi dunia grafika? Yang paling berpengaruh adalah perkembangan alat cetaknya. Jadi nggak lengkap kalau kita nggak membahas tentang perkembangannya. Gimana sih sejarah perkembangan alat cetak? Nah, kita mulai dari zaman prasejarah, kemudian nanti berkembang-berkembang sampai ke teknologi cetak digital saat ini. Langsung saja. Zaman prasejarah berarti zaman ketika kita belum mengenal tulisan. Nah, pantas saja benda-benda grafik, produk-produk grafiknya ya berupa gambar. Nah, produk grafika zaman prasejarah paling banyak kita temukan di gua-gua. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ya. Nah, dia menggunakan macam-macam teknik. Jadi ada teknik toreh langsung, bisa pakai cap, bisa pakai stensil. Kemudian yang digambar apa? Yang digambar ya ada hewan, kemudian manusia, kemudian alat-alat yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi apa yang mereka temui, nah mereka ekspresikan di gua itu tadi. Terus pewarnanya pakai apa? Pakai pilok? Ya enggak lah. Mereka pakai alat pewarna alami yang mereka dapat dari sekitar mereka. Kemudian apa sih maksudnya dia bikin produk grafika dijual? Yang beli siapa? Jadi dia pakai untuk menyampaikan informasi. Jadi, oh aku tadi habis bunuh rusa. Nah, aja pakai tombak. Nah, dia bikin gambarnya. Nah, selain itu dia juga menggunakan itu untuk mengekspresikan seni gitu ya. Nah, lanjut lanjut ke teknologi cetak kayu. Nah, teknologi cetak kayu ini teknologi cetak tulisan yang paling awal ditemukan di Cina di masa dinasti Han dan mulai digunakan dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Lama ya, sekitar 400 tahun lebih tuh. Nah, dia caranya gimana? Dia caranya adalah mengambil kayu, lembaran kayu, kemudian di atas kayu itu diukir. Jadi pakai pakai apa ya? Pakai alat ukir, kemudian dibuat tulisan di atas kayu itu, seperti gambar itu. Jadi itu kayu terus dikasih tulisan dengan cara diukir.
Nah, terus setelah diukir terus gimana? Setelah diukir, permukaan kayu ini dikasih warna, dikasih pewarna, misal tinta hitam gitu. Nah, setelah itu nanti dikasih kertas, ditempel sama kertas. Nah, setelah ditempel, dilepas, otomatis ada tinta yang tadinya di kayu itu melekat di kertas tadi. Nah, itu adalah teknologi cetak kayu. Simpel ya. Ya, simpel tapi repot. Bayangin kalau kamu bikin buku 100 halaman, berarti kamu harus membuat ukiran kayu sebanyak 100 biji juga dong. Ya kan? Nah, mending kalau bukunya ini dicetak banyak, jadi kamu nggak capek. Tapi kalau ternyata bukunya cuma dibikin satu, ya capek di ngukir. Ini ya ngukir papan kayunya ya, mending ditulis tangan aja kan gitu. Nah, kemudian setelah cetak kayu, muncul teknologi cetak keramik. Nah, ini ditemukan di Cina juga sekitar tahun 1040 Masehi oleh Biseng namanya. Nah, apa sih yang membedakan dengan teknologi sebelumnya? Yang membedakan adalah kalau di teknologi sebelumnya pakai kayu, ini pakai keramik. Keramik ini dari tanah liat ya. Nah, selain itu, kalau di teknologi cetak kayu tadi kan bikinnya satu halaman, kemudian diukir gitu kan, di kayu. Nah, kalau ini enggak, dia bikin huruf-huruf. Misal kalau alfabet ya bikin A, bikin B, bikin C, bikin D, seperti itu. Jadi setiap huruf dia cetak, ya gak cuma satu. Misal A itu dipakainya banyak, nanti bikin A lebih banyak dibanding huruf yang lain. X itu dipakainya jarang, bikin satu aja. Kayak gitu. Jadi tiap-tiap huruf dia bikin satu. Nah, tujuannya apa kok bikin satu-satu ya? Nanti tinggal disusun. Misal mau nulis prakarya, nah nanti tinggal ngambil P, ngambil R, bikin A dan seterusnya disusun, kemudian nanti dikasih cat seperti biasa atau kasih tinta, kemudian ditutup dengan kayu atau mungkin kain atau kertas yang pengen dicetak tadi. Jadi prinsipnya sama. Yang membedakan adalah kalau yang kayu tadi dibikin satu halaman diukir semua tulisannya, misal bikin daftar isi dan seterusnya itu nanti diukir. Nah, kalau ini enggak, dia ambil per huruf saja. Jadi lebih apa ya? Lebih efisien lah karena bisa dipakai berulang kali. Kemudian berkembang menjadi teknik cetak logam atau teknologi cetak logam. Jadi yang tadinya pakai keramik, sekarang pakainya logam. Nah, pertama ditemukan di Korea pada abad ke-13, berarti sekitar tahun 1300-an Masehi ya. Kemudian teknik yang dipakai ini sama seperti teknologi cetak keramik tadi, jadi hurufnya disusun seperti itu. Yang membedakan hanya dia terbuat dari logam, jadi lebih awet ya. Mungkin kalau keramik nanti bisa pecah dan sebagainya, gampang rusak. Nah, kalau logam kan lebih awet. Nah, itu di tahun 1300 ditemukan di Korea. Nah, di tahun 1433, 1433 itu di Eropa sana oleh Johannes Gutenberg orang Jerman, dia melakukan inovasi dengan menambah alat mekanik. Nah, jadi prinsipnya masih sama seperti yang ditemukan di Korea, tapi dia menambah alat tekan. Jadi kertasnya tadi yang ditaruh di atas huruf-huruf yang sudah disusun dan dikasih tinta tadi, ditaruh di atas meja, kemudian ada mesin pressnya, jadi alat cetaknya. Jadi Gutenberg ini hanya memberikan inovasi di alat pressnya saja. Kenapa harus pakai alat press ya? Supaya tekanannya lebih merata. Nah, ini ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Nah, ini yang mesin ini yang dipakai untuk mencetak Bible. Tahu Bible nggak? Bible itu Injil, kitab Injil. Jadi kitabnya orang Nasrani dan orang Katoliknya. Nah, ini dia Johannes Gutenberg ini yang membuat cetakannya saat itu. Nah, sekarang ini yang sudah kita alami, yaitu teknologi cetak digital. Nah, jadi kalau dulu kita susah-susah sekali kalau mau bikin sesuatu, nah sekarang kita tinggal bikin aja di komputer, kemudian nanti kita cetak dengan printer. Simple, sesimpel itu. Kamu nggak perlu bikin ukiran kayu dulu, kamu nggak perlu bikin keramik dulu, nggak perlu nempa logam dulu. Nah, sekarang udah as simple as that. Nah,
Apakah cuman kertas? Enggak. Sekarang ada printer yang bisa bahkan ngeprint langsung di kaos. Ada juga yang printer yang sudah printer 3 dimensi. Nah, itu eh, sebuah kemajuan yang memudahkan kita. Nah, jadi sini saatnya kalian untuk belajar ke arah teknologi digital. Nah, terus apa yang mempengaruhi kualitasnya nanti? Yang mempengaruhi ya alat-alatnya. Jadi semakin baik alatnya dan semakin baik media yang dicetak, tentu kualitasnya juga semakin baik. Nah, bisa pakai untuk apa aja ya? Tadi udah kertas, kain, keramik dan sebagainya udah bisa semua. Nah, ini sebenarnya akan kita praktekkan di sekolah. Jadi sekolah kita sudah punya beberapa, ya baru satu sih, belum beberapa, baru satu alat cetak digital yang bisa dipakai untuk nyetak desain di topi, kaos, mug, terus apalagi piring, kemudian kita bisa bikin stiker dan sebagainya. Sebenarnya udah ada alatnya. Sayangnya baru pandemi jadi kita nggak bisa praktek dulu di sekolah. Ya, semoga segera berakhir pandemi ini dan kita bisa belajar bareng lagi di sekolah. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih untuk perhatian kalian kali ini. Sedikit saja videonya supaya nggak ngabisin kuota kalian. Saya tahu kalian miskin kuota ya. Ya Pak, kuota dari Kemendikbud nggak cukup. Ya belilah. Ya gitu ya, kalau nggak mau beli ke sekolah. Di sekolah disediakan lab yang bisa kalian pakai atau mungkin kalian bisa pakai wifi dari sekolah. Nah, silahkan datang ke sekolah, manfaatkan fasilitas sekolah untuk kamu belajar. Gitu ya. Ya, gitu aja. Sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kondisi kalian. Jangan keluar-keluar kalau nggak penting-penting amat supaya kalian cepat bisa masuk sekolah gitu ya. Sekian, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau grup Telegram kalian atau di Google Classroom kalian. Gitu ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.